Halo kawan-kawan mahasiswa dimanapun Anda berada. Hari ini kita akan melakukan uji validitas dan reliabilitas menggunakan Microsoft Excel. Caranya kita siapkan dulu data hasil penyebaran kuesioner yang diuji cobakan misalkan ke 10 responden ya. Di sini ada kuesioner atau angket untuk variabel Y yang memiliki 10 indikator. Dan indikator ini berbentuk pernyataan atau pertanyaan ya. Nah, teman-teman, yang kita siapkan adalah ada di sini 4 kolom untuk R hitung, R tabel, keterangan, dan varian ya. Di mana R hitung diisi dengan formula Corel, array 1 diisi oleh data di indikator pertama atau pernyataan pertama. Array 2 diisi oleh jumlah total dari tiap-tiap jawaban responden yang di sini ya, di jumlah total. Lalu klik Fn F4 atau F4 untuk melakukan absolute cell. Biar dikunci baris dan kolomnya dan kita bisa melakukan pengkopian formula ya sehingga kita bisa mendapatkan hasil yang lebih cepat nilai R hitung untuk masing-masing indikator. Indikator pertama ternyata R hitungnya 0,704, indikator kedua 0,704, indikator ketiga 0,411, indikator keempat 0,704, indikator kelima 0,787, indikator keenam 0,411, indikator ketujuh minus 0,470, dan indikator ke-8 memiliki nilai R hitung 0,847, indikator ke-9 0,579, dan indikator ke-10 kosong atau 0,470 ya. Nah, sekarang bagaimana untuk mencari R tabel? R tabel teman-teman bisa melihatnya di tabel R ya. Di sini di distribusi R tabel. Nah, karena ada 10 berarti diisi untuk level 5%, level signifikansinya 5%, itu 0,63. Jadi kita isikan nanti 0,63 ya di sini. Nah, 0,632 di sini pasti hasilnya sama untuk bagian lainnya. Kita drag ke samping kanan ya. Jadi hasilnya sama. Lalu kita bandingkan antara R hitung dengan R tabel dan kita masukkan di keterangan menggunakan fungsi logika if ya. Di mana fungsi logika if ini caranya dengan melakukan klik fx lalu cari if. Logical testnya adalah R hitung lebih besar dari R tabel. Nah, value if true-nya adalah valid. Value if false-nya tidak valid. Oke. Lalu kita seret ke samping. Nah, di sini kita peroleh yang valid ada 5 dan yang tidak valid ada 5 ya. Yang valid karena R hitung lebih besar dari R tabel. Yang tidak valid karena R hitung lebih kecil dari R tabel. Tuh, lihat ya. Kita dikasih tanda di sini. Nah, artinya bagaimana perlakuan untuk kuesioner yang tidak valid ini atau indikator yang tidak valid ini. Jadi teman-teman tidak bisa melakukan penyebaran data untuk seluruh sampel yang teman-teman miliki. Teman-teman harus melakukan uji validitas kembali di mana nilai-nilai dari setiap indikator yang dimiliki oleh kuesioner ini atau instrumen ini harus valid semua ya. Nah, jangan menyerah ya, pantang menyerah. Oke, teman-teman anggap ini selesai. Lalu kita bagaimana melakukan uji reliabilitas karena uji validitas sudah selesai. Teman-teman tinggal melakukan kembali uji validitas berikutnya gitu ya dengan memperbaiki kuesioner yang sudah ada. Mungkin dari tata bahasa, mungkin dari indikator yang dipilih. Kita cari apakah bias atau tidak, kita
menjalin komunikasi yang baik dengan responden agar pas saat pengisian kuesioner itu benar-benar layak. Seperti itu ya teman-teman. Untuk menghitung varian, karena untuk melakukan uji reliabilitas kita butuh nilai varian ya, varian, jumlah varian maupun varian total. Nah, ini caranya dengan klik FX, lalu klik varian. Nah, ini diisi oleh jawaban dari responden indikator pertama. Cukup itu ya. Oke. Nah, lalu seret ke samping. Sudah ya, selesai. Lalu jumlah varian dengan cara mengklik sum, jumlahkan ya seluruh varian yang barusan diperoleh. Dari indikator pertama sampai indikator 10, enter. Nah, hasilnya 2,089. Varian total diisi oleh jumlah atau total dari masing-masing responden, nilai responden ya. Ini juga sama. Kita klik ini sampai selesai ya. Dari responden pertama sampai responden 10 untuk totalnya. Nah, lalu setelah itu kita bisa menghitung nilai Cronbach alfanya, kawan-kawan. Caranya klik FX. Oh, enggak klik FX ya. Sebentar. Caranya sama dengan jumlah N berapa? Jumlah N 10 dikurangi N dikurangi 1 dikurangi 9 berarti ya. Kali kurung buka 1 dikurangi jumlah varian dibagi varian total. Tutup kurung, enter. Hasilnya 4,279. Jadi kesimpulannya reliable atau enggak, kita gunakan fungsi logika if ya. Jadi logika tesnya nilai Cronbach alpha lebih besar dari nilai acuan. Value if true-nya adalah reliable. Value if false-nya adalah tidak reliable. Oke. Nah, jawabannya reliable ya. Jika uji reliabilitas hasilnya reliable, tapi jika uji validitas data ini ada beberapa indikator yang tidak valid. Selamat mencoba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.